Pernah nggak sih Anda datang ke sebuah pesta atau mungkin acara kumpul-kumpul gitu, terus rasanya agak bingung mau ngapain, mungkin jadinya malah mojok atau yang ngobrol sama orang yang itu-itu lagi yang udah kenal banget. Kayaknya banyak deh yang ngalamin. Iya, iya, sering banget gitu. Nah, sumber kita kali ini menarik banget. Dari buku How to Talk to Anyone, ada satu bagian yang, wah beda deh cara pandangnya. Kita mau coba bedah nih. Bagian 8 judulnya. Bagaimana menguasai pesta seperti politisi menguasai ruangan. Fokusnya ke daftar periksa 6 poin ala politisi gitu. Siap nggak nih lihat pesta dari kacamata yang sedikit strategis? Siap dong. Ini seru nih. Dan penting ya, ini bukan berarti kita harus jadi politisi beneran loh. Tapi lebih ke mengadopsi pola pikir mereka yang, yaitu tadi, strategis banget dalam situasi sosial. Kalau menurut buku ini, mereka itu datang nggak sekedar buat, ya makan minum, basa-basi, ada misi, ada tujuan yang jelas. Oh, jadi ada agenda tersembunyi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini mengubah cara pandang kita soal acara sosial, bukan cuma kewajiban atau hiburan, tapi jadi semacam peluang aktif, peluang yang bisa kita manfaatkan. Yuk kita lihat 6 poin persiapannya. Oke, gas. Pertama nih, siapa? Katanya politisi nggak datang kosongan. Maksudnya gimana tuh? Mereka udah tahu gitu siapa aja yang bakal datang. Betul, mereka semacam melakukan pemetaan sosial dulu. Siapa tuan rumahnya, jelas. Terus, siapa lagi tamu-tamu penting yang kira-kira hadir? Kayak detektif ya? Enggak juga sih. Lebih ke, identifikasi. Mereka mikir, oke, di acara ini siapa ya yang saya perlu temui? Atau pengen saya temui? Bisa jadi orang yang bisa bantu tujuan mereka, atau orang yang mereka bisa belajar sesuatu darinya. Beda kan, sama sekedar ngobrol sama teman lama yang itu-itu aja. Iya juga sih. Tapi apa nggak jatuhnya jadi kayak hitung-hitungan banget ya? Kurang tulus gitu pas ngobrolnya nanti. Nah, ini pertanyaan bagus. Buku ini melihatnya bukan soal tulus nggak tulus, tapi lebih ke efisiensi waktu. Kan waktu kita di pesta terbatas. Dengan tahu siapa figur kunci, kita bisa fokus. Memastikan waktu yang ada itu kepakai maksimal buat interaksi yang, ya, ada artinya buat kita. Bukan manipulasi kok, lebih ke fokus aja. Oke, masuk akal. Jadi tahu siapa targetnya, terus yang kedua, kapan? Soal waktu kedatangan sama kepulangan ya ini. Iya, betul. Waktu ini juga strategis. Kalau datang telat banget kan nggak sopan ya. Tapi kalau kepagian banget, kadang juga canggung, belum banyak orang. Gimana tuh strateginya? Nah, itu dia. Sumber kita bilang, datang tepat waktu itu menunjukkan respek ke tuan rumah itu satu hal. Tapi, yang seringkali lebih krusial itu justru soal kapan harus pulang. Oh iya, kenapa justru pulangnya? Politisi yang efektif, katanya, tahu kapan misinya di pesta itu udah selesai. Nggak perlu nunggu sampai acara bubar banget kalau memang interaksi pentingnya udah kelar. Mereka nggak berlama-lama tanpa tujuan gitu. Malah, kadang lebih baik pulang pas kesan obrolan masih bagus, terus langsung siap-siap buat tindak lanjut. Buku ini malah saranin, jadwal setelah pesta jangan terlalu padat. Jaga-jaga kalau ada kontak penting yang butuh di-follow up cepat. Wah, menarik nih soal waktu pulang. Oke, siapa udah, kapan udah, berikutnya mengapa. Ini kayaknya lebih dalam lagi nih, mencoba paham alasan sebenarnya pesta diadakan. Betul sekali. Istilah di bukunya itu visi bawah karpet atau under rug vision. Jadi, mencoba lihat lebih jauh dari alasan formalitasnya, kayak ulang tahun atau perayaan biasa. Maksudnya gimana tuh? Agenda tersembunyi, kayak tuan rumahnya mau jodohin anaknya gitu, atau promosi bisnis. Bisa jadi, macam-macam kemungkinannya. Mungkin mau cari investor, mungkin mau bangun citra tertentu. Dengan berusaha memahami mengapa ini, kita jadi lebih peka sama dinamika di ruangan itu. Tapi emang segampang itu baca agenda tuan rumah, nanti salah tebak gimana? Ya, resiko salah tebak selalu ada. Tapi justru usaha buat memahami ini yang penting. Itu udah mengubah posisi kita dari tamu biasa jadi tamu yang lebih terlibat. Dan kalau tebakan kita benar, kita bisa jadi aset buat si tuan rumah. Misalnya, ngenalin orang yang relevan sama tujuan dia. Itu bikin kita diingat sebagai tamu yang suportif. Bukan cuma numpang lewat. Jadi lebih dari sekedar hadir ya. Ini nyambung ke poin berikutnya nih, di mana kalau kita biasanya cari tempat nyaman terus nangkring di situ, politisi beda ya? Beda banget. Posisi mereka itu nggak statis. Mereka bergerak. Tapi geraknya bukan tanpa tujuan ya. Maksudnya?
Ya disesuaikan sama tujuannya tadi. Mungkin awal-awal deket pintu, buat lihat siapa aja yang datang, sekalian nyapa target potensial. Terus nanti pindah ke kelompok lain, mendekati orang yang memang udah masuk daftar siapa tadi. Intinya, pergerakan mereka itu strategis, memaksimalkan kesempatan buat ketemu orang yang tepat, bukan cuma parkir di dekat meja makanan. Haha, iya, oke, gerak terus. Nah, poin kelima, APA. Ini soal barang bawaan ya, tapi bawa apa coba selain dompet sama HP? Masa bawa map presentasi? Ya nggak gitu juga. Perlengkapan di sini lebih ke alat bantu networking yang fungsional, tapi tetap elegan, nggak norak. Contohnya, Kartu nama, itu udah pasti wajib. Tapi yang menarik, buku ini juga nyaranin bawa pulpen sama mungkin kertas kecil. buat apa tuh? Nyatet pas lagi ngobrol, kan aneh banget. Bukan pas lagi ngobrolnya. Tapi setelah ngobrol sama seseorang, terus dapat kartu namanya, nah kita bisa cepet-cepet cari tempat agak minggir dikit, terus tulis catatan kecil di belakang kartu namanya itu. Misalnya nama pasangannya disebut, atau hobi uniknya, atau proyek yang lagi dia kerjain. Detail-detail kecil gitu. Oh, buat nginget-nginget nanti ya. Tepat. Dan ini nyambung banget ke poin terakhir, yang keenam. Yaitu? Bagaimana? Ini soal tindak lanjut. Setelah pesta selesai, kartu nama numpuk, terus diapain? Nah, politisi punya caranya. Sumber kita nyebutnya kontak simen. Semacam lem perekat kontak gitu. Gimana tuh cara kerjanya si lem kontak ini? Jadi, mereka nggak cuma bilang basa-basi, nanti kontak-kontakan ya. Nggak. Setelah acara, mereka langsung pilah-pilah kartu nama itu. Dibantu sama catatan kecil yang tadi mungkin dibuat di belakangnya. Nah, ini yang di buku disebut business card dossier. Terus mereka putuskan, buat si A, tindak lanjutnya apa? Telepon, email yang personal, atau mungkin catatan tulisan tangan. Kuncinya, pakai detail yang udah dicatat tadi buat bikin kontak berikutnya itu terasa personal, relevan, nggak generik. Inilah yang merekatkan hubungan. Mengubah pertemuan singkat jadi koneksi yang beneran ada potensinya. Wah, jadi lengkap banget ya strateginya, mulai dari sebelum datang sampai setelah acara selesai. Jadi intinya ini soal mengubah cara kita datang ke acara sosial ya? Iya, pergeseran paradigma. Dari yang tadinya mungkin cuma, ya udah datang aja, jadi peserta pasif, ke jadi peserta yang lebih aktif, punya tujuan, punya strategi. Dan ini berlaku buat semua acara kumpul-kumpul ya, nggak harus acara formal. Bisa banget. Dan sekali lagi ya, ini bukan soal jadi licik atau gimana. Ini soal memaksimalkan kesempatan aja. Biar koneksi yang dibangun itu lebih bermakna, lebih efisien juga. Kan bagus buat karir, bisnis, atau sekedar nambah temen yang berkualitas. Oke. Bener-bener ngubah cara pandang soal datang ke pesta nih. Nah ini sebagai penutup nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh pikirin. Dari 6 poin tadi, siapa, kapan, mengapa, di mana, apa, dan bagaimana, kalau Anda harus pilih satu aja buat dicoba di acara kumpul-kumpul berikutnya. Poin mana kira-kira yang bakal paling ngaruh ke pengalaman Anda? Coba direnungkan.